Buat gue banyak sih. Kayak misalnya kayak apa ya, sorry to say, gue hampir bisa berani bilang bahwa most mega churches sibuk hanya di kebaktian. Bahkan gak usah mega church deh, gereja kecil juga ada yang sibuk di kebaktian doang bro, ada juga. Dia cuma mikirin jadi kayak hampir gak kayak gereja yang adalah keluarga rohani gitu ya, tapi jadi hampir kayak kalau bahasa wedding tuh WO tuh kalau. Wedding organizer, mereka jadi service organizer. Yang penting hari ini siapa yang WL, timnya siapa, udah latihan belum, bicaranya ada nggak, kayak kalau wedding kan gitu kan. Makanannya dari mana, cateringnya dari mana, terus dekornya siapa, udah di dekor belum, hari apa masuk dekor, terus MC-nya siapa, terus entertain-nya siapa. Jadi kayak apa bedanya sama service organizer kalau kita cuma ngurusin kebaktian, padahal kan gereja itu lebih dari itu. Oke, shalom. Buat para pendengar yang hari ini udah nungguin nih, kita nggak tahu nih berapa orang yang nungguin kita karena di Facebook, bro. Yang penting pada nungguin Yesus lah. Oke lah, nungguin kita nggak penting lah. Nggak penting, yang penting nungguin ini bro, berita kebenaran firman Tuhan pasti. Oh iya bro. Yes. Gimana bro, menurut lo makna kenaikan Yesus nih di masa-masa yang sukar ini, menurut lo aplikasinya apa dalam kehidupan kita? Lo boleh sharing bro, silakan. Ya, yang pasti kan, tujuan kenaikan kan ada dua ya, jelas. Maksudnya hari ini kalau pada join ibadah online di gereja manapun pasti sama ya, mengingatkan dua tujuan, dua kenapa Yesus naik ke surga tuh kan. Pertama, menyiapkan tempat buat kita kan, Yohanes 14. Dan itu kalau buat masa sekarang mengingatkan kita, bukan hanya menghibur kita, bahwa mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan rumah kita. Ya, kalau kita sadar dan ingat, percaya bahwa Tuhan itu Bapa kita, Yesus bilang Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jadi kamu gak usah gelisah. Karena kalau kita ngeliat keadaan yang sekarang, kita gelisah. Maksudnya ini ke depan gimana nih? Ya sebenarnya ke depan ya nggak gimana-gimana. Yang paling penting yang lebih ke depan lagi, cara kekekalan, itu yang paling penting sebenarnya. Dan memperingati kenaikan Yesus ini mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan rumah kita. So, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau nggak banyak, saya nggak bilang begitu, kata Yesus. Tapi banyak, dan aku kesana untuk siapin tempat buat kamu. Jadi di masa kayak gini penting banget untuk mengingatkan diri kita bahwa dunia ini bukan rumah kita. Segala sesuatu yang kita andalkan selama ini ternyata ya gitu doang gitu. Akan ada momen nggak bisa diandalin lagi, kekayaan gitu ya kan. Lu mau sekaya apa, kalau kena COVID kena aja gitu kan, kita nggak pernah tahu. Ya bukan artinya ikut Tuhan ada kekebalan tersendiri, cuman kita tahu bahwa hidup ini, dunia ini sementara gitu loh. Jadi di kenaikan ini kita diingetin bahwa dunia ini bukan rumah kita, bahwa dunia ini cuma sementara. Itu yang pertama ya, karena kalau kita cuma pikir ini yang utama, kita pasti gelisah. Ya kadang kegelisahan itu dalam hidup seringkali baru muncul tentang kekekalan ya. Kegelisahan tentang kekekalan seringkali baru muncul kalau orang udah tinggal mau mati gitu. Padahal kita bisa mati kapan aja kan. Setuju. Ya jadi kegelisahan itu harus dibawa lebih awal. Salah satu tugas pendeta buat gue itu membawa orang mengingat bahwa habis ini mesti dipikirin gitu. Habis kalau ini kelar nih di dunia ini, kemana kita? Dan Yesus menjamin itu. Aku pergi ke sana untuk siapin tempat buat kamu. Ya itu mengingatkan kita bahwa yang sekarang ini cuma sementara. Terus alasan kedua dia naik ke surga kan, untuk biar Roh Kudus bisa turun. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yohanes 16 ya. Karena kalau aku nggak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Jikalau aku pergi, aku mengutus dia. Roh Kudus sebagai penghibur tentunya di momen seperti ini sangat-sangat bukan hanya sangat-sangat dibutuhkan, tapi yang paling dibutuhkan. Maksudnya kita di tengah beginian kan, di tengah beginian kita tahu nggak ada penghiburan di bawah kolong langit ini yang mampu menghibur kita di tengah pandemi ini. Cuman dia doang, cuman Tuhan yang bisa menghibur kita, dan kita bersyukur Yesus naik ke surga sehingga Roh Kudus sang penghibur itu bisa turun dan menghibur kita dari dalam, bukan dari luar. Karena penghiburan yang dari luar sangat tergantung kondisi di luar. Tapi penghiburan di dalam tidak terpengaruh sama situasi dan kondisi yang di luar. Jadi itu yang dua utama menurut gua
yang justru sangat sesuai ke tujuan Yesus naik ke sorga, benar-benar menjadi jawaban. Karena gini, orang pasti bilang, itu kan jawaban rohani, teologisnya begitu. Enggak, teologis itu, rohani itu sesuatu yang nyata. Dan di masa pandemi ini kan kita dibawa untuk merenungkan bahwa hidup ini bukan cuma tentang yang kelihatan doang. Tapi pentingnya untuk menyadari bahwa kita ini manusia emang diciptain hybrid, jasmani dan rohani. Jadi kalau selama ini kita cuma mikirin jasmani karena kesibukan dunia, di pandemi, di masa kayak gini, kita diajak untuk mengingat ada satu pribadi yang seringkali kita lupakan. Ada satu kenyataan yang namanya spiritual reality yang seringkali kita abaikan. Jadi momen kayak gini emang jawabannya bukan itu jawaban teologis yang tidak mendarat, mengawang-awang. Bukan, itu sangat mendarat justru. Momen kayak gini kita diingatkan bahwa di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Betul bro, karena pandemi COVID-19 ini membuktikan bahwa semua yang kita bangun, sebagus apapun yang kita bangun, semuanya nggak berguna bro. Iya kan? Bahkan Tuhan membiarkan kita ya hari-hari ini benar-benar sendirian bersama dengan keluarga, benar-benar mengandalkan Tuhan gitu ya bro ya. Kita beresin Yerusalem dulu, karena salah satu implikasi dari pencurahan Roh Kudus kan, yang sebentar lagi akan kita rayakan juga kan. Adalah kan Yesus bilang tadi salah satu alasan dia naik ke surga biar Roh Kudus bisa turun. Dan Roh Kudus bisa turun tentunya tujuan kita dipenuhi Roh Kudus kan untuk mission. Dan dia bilang kamu akan menerima kuasa. Ya, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, Kisah Rasul 1, dan kamu akan menjadi saksi. Bukan jadi sakti. Ya kan? Itu penting tuh. Kalau enggak kita ya kan? Karena banyak orang lebih tertarik jadi sakti daripada jadi saksi. Banyak orang lebih suka sensasi daripada esensi gitu ya. Esensi, betul. Jadi momen kayak dan salah satu alasan tadi kan maksudnya jadi saksiku pertama di Yerusalem dulu, bro. Jadi kalau kita nggak jadi saksi di Yerusalem, artinya nggak jadi saksi di keluarga kita. Lu mau sampai ke ujung bumi juga nggak ada gunanya. Karena tanggung jawab pertama lu ya di keluarga. Dan pandemi ini ya kita dirumahkan seperti ini menjadi kesempatan untuk membereskan Yerusalem. Siap. Supaya kita bisa bercengkrama kembali dengan keluarga kita. Betul, kita mengejar ketertinggalan, Pastor. Mengejar ketertinggalan. Kita tertinggal loh, mas gue kayak gue kan banyak kan sibuk banget. Terus gue pas di rumah kan home learning anak-anak kan bareng istri. Dan gue akhirnya ngeliat kayak gila anak-anak gue udah pinter-pinter banget, maksudnya. Gue banyak ketinggalan gitu karena gue cuma taunya kan mereka pulang sekolah terus atau kadang gue baru pulang dia udah tidur, pagi belum bangun gue udah berangkat gitu loh bro. Jadi kalau gue pribadi sih 2 bulan lebih ini sangat terberkati ya, karena gue tahu buat apa gue menjangkau yang di luar-luar sana tapi kalau yang utamanya terhilang gue gagal di mata Tuhan. Setuju ya. Jadi saatnya beresin Yerusalem karena akan jadi saksi memang sampai ke ujung dunia, tapi dimulai dari Yerusalem dulu. Iya. Buat gue pandemi ini gue justru hampir bisa dibilang mensyukurinya lah, walaupun secara pemasukan ya kan H2C kan, harap-harap cemas ya kan secara materi ya, cuman secara spiritual benar-benar disegarkan, dipulihkan, dimurnikan. Bisa nggak bro kalau menurut dimurnikan bagus. Dimurnikan lebih tepat lagi karena akhirnya banyak gereja pun juga dimurnikan kan. Kita harus melampaui semua sensasi kepada esensinya dari bergereja, yaitu keluarga rohani. Menurut lu sendiri Chris, kira-kira dari apa yang kita alami nih ya masa-masa sukar ini, menurut lu apa sih yang dimurnikan dari gereja, dari orang percaya, dari hamba-hamba Tuhan? Menurut lu apa aja tuh kira-kira? Buat gue banyak sih, kayak misalnya kayak apa ya, sorry to say, gue hampir bisa berani bilang bahwa most mega churches sibuk hanya di kebaktian. Bahkan gak usah mega church deh, gereja kecil juga ada yang sibuk di kebaktian doang bro, ada juga. Dia cuma mikirin jadi kayak hampir gak kayak gereja yang adalah keluarga rohani gitu ya, tapi jadi hampir kayak kalau bahasa wedding tuh WO tuh kalau. Wedding organizer, mereka jadi service organizer. Yang penting hari ini siapa yang WL, timnya siapa, udah latihan belum? Bicaranya ada nggak? Kayak kalau wedding kan gitu kan, makanannya dari mana, cateringnya dari mana, terus dekornya siapa, udah di dekor belum, hari apa masuk dekor, terus MC-nya siapa, terus entertain-nya siapa. Jadi kayak
Apa bedanya sama service organizer kalau kita cuma ngurusin kebaktian? Padahal kan gereja itu lebih dari itu. Yang gue kagumi ya, maksudnya yang gue syukuri adalah sampai di mana nih sekarang kita melihat bahwa gereja yang sebenarnya yang menyadari esensi langsung sigap. Akhirnya menyadari bahwa karena kan semuanya shutdown nih. Rata-rata pemasukan orang tuh kan ada yang berhenti kerja, diberhentiin, ada yang benar-benar kehilangan dia punya, kalau dia tukang bahasa itu paculnya hilang gitu loh. Teman-teman yang narik online kan mereka nyicil ya, motornya ditarik lagi gitu, kayak gitu bro, kasihan. Maksudnya akhirnya gereja mengandalkan apa? Keluarga rohaninya mengandalkan satu sama lain. Yang masih punya lebih belajar memberi kepada yang kekurangan, sehingga yang kekurangan nggak kekurangan, dicukupi, bisa bertahan. Nah sedangkan yang lebih juga jadi nggak kelebihan sendiri, jadi kayak jemaat mula-mula gitu loh. Gue ngeliat dan gue nggak, itu depan hidung gue sendiri. Maksudnya gue bersyukur gue punya gereja yang nggak terlalu besar ya. Jemaatnya juga. Jadi kita tuh benar-benar saling benar-benar tahu bahwa this is church. Maksudnya ini dia, bukan kebaktiannya, bukan bahkan organisasinya, tapi orang-orangnya. Dan apa ya, gue nggak tahu. Gue takutnya nih gereja-gereja gede kehilangan banyak jemaatnya nih setelah ini. Karena mereka ngeliat bahwa lu gede doang kalau nggak bisa connect sampai yang paling bawah ke semua jemaat, nggak peduli, ya kan? Jadi bisa ditinggalin bro, karena gereja itu jelas bukan kebaktian doang dan ngumpul-ngumpul, apalagi bangunan ya dan semua fasilitasnya. Sekarang pun ada juga nggak bisa dipakai. Dan akhirnya kita diingetin bahwa itu nggak pernah bangunannya. Yesus bilang ketika murid-muridnya mengagumi bait Allah yang besar itu kan, kayak Yesus bilang, aduh akan ada waktunya ini satu batu pun nggak akan berdiri di atas satu batu yang lain. Dan gue yakin banget ini pemurnian sih. Tapi karena Tuhan baik sih, kalau nggak kita bisa tersesat di jalan yang benar lebih lama lagi bro. Sama seperti yang kemarin gue bahas itu loh, Chris, yang jemaat di Efesus tuh, ya tujuh gereja yang ada di kitab Wahyu. Ya mereka kan yang dicela karena hilang kasih mula-mula itu ya. Kasih yang mula-mula, ternyata kasih yang mula-mula itu kan kita perlu telusuri ya dari siapa penulis dari kitab Wahyu ini kan. Betul. Nah di dalam Yohanes itu kan bahwa Allah adalah kasih, ya kan. Berarti kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya jemaat Efesus itu sebenarnya dipuji bro, ya, dari penderitaan mereka berjerih lelah, mereka melakukan segalanya. Teologinya. Tapi masalahnya mereka kehilangan fokus mereka. Mereka tidak lagi berfokus kepada Kristus sebagai pusat dari gereja mereka. Betul. Wow, powerful sih. Kemarin yang lu share gue ini banget sih, diberkatin. Menelisik ya. Menelisik, gile. Ternyata kita semuanya sick ya. Setelah ditelisik, kita sick beneran. Kalau menurut lu sendiri bro, kalau buat kita nih hamba-hamba Tuhan nih, kira-kira apa sih yang dimurnikan dari kita nih hamba-hamba Tuhan, nih pendeta-pendeta nih ya? Kalau gue ya, ini dari gue pribadi yang gue alamin selama beberapa bulan inilah, gue dimurnikan lagi bahwa ini nggak pernah tentang cuma pelayanan. Maksudnya ayat yang paling gue takuti, yang pernah gue tangisi sampai semingguan tuh Matius 7, 21 sampai 23. Di hari terakhir banyak yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Terus yang berseru tuh orang-orang, istilah pendeta-pendeta yang bukan pendeta-pendeta biasa. Iya, yang melakukan mujizat-mujizat, bro. Bukan hanya mujizat, itu kan banyak nyembuhin orang sakit, bikin mujizat, usir setan. Terus yang paling pertama, menyampaikan isi hati Tuhan. Pembicara-pembicara yang benar-benar wah life changing. Kalau dengar mereka khotbah tuh kayak, gila gue bisa rasain isi hati Tuhan. Dan bahkan semua pelayanan spektakuler itu pun di hari-hari terakhir nggak bisa dibanggakan. Dan akhirnya dibilang kan, gue nggak pernah kenal sama lo. Bukan yang berseru, bukan yang manggil gue Tuhan, bahkan pelayanan buat gue, tapi yang melakukan kehendak gue. Kehendak dia apa sih? Sebelum dia naik surga kan dikasih tahu kehendaknya. Jadikan semua bangsa muridku. Gue sanksi semua pembicara, itu pembuat mujizat, pengusir setan, semua pendeta-pendeta kaliber itu masih memuridkan. Gue sanksi. Dan akhirnya 2 bulan ini gue benar-benar dikembalikan kepada esensi itu, bahwa gue benar-benar harus memuridkan, karena itu yang Tuhan mau. Ya gue harus benar-benar orang per orang, satu-satu gitu. Gue senang banget sih, karena lu bisa habis waktu cuman kelilingan pelayanan doang, Dit. Ya kita tahu lah, kita kan ketemu sering kali kan dalam jadwal yang sama, tiba-tiba diundang, gue juga diundang, kita rame-rame gitu kayak. Kan
akhirnya gue tahu gue nggak bisa nanti didapati ternyata sibuk dengan semuanya dan nggak taunya nggak dikenal bro. Pahit gak? Lu terkenal di sekarang tapi nggak dikenal di akhir bro. Sedih banget. Dan gue bersyukur lah Tuhan mengacaukan jadwal gue. Siap. untuk melakukan kehendaknya. Jadi karena dia sayang nggak dibiarin berlama-lama kita tersesat jalan yang benar. Iya. Jalan udah benar gitu, cuman kitanya nggak fokus. Efesus lah, jemaat Efesus kan juga gitu yang tadi. Iya. Karena corona ini juga kita nggak tahu ya sampai kapan nih ya, bener nggak sih? Dan gue percaya begini juga bro, setelah corona ini untuk kita pertemuan-pertemuan besar, pertemuan-pertemuan KKR itu udah pasti bakalan susah bro. Betul, nggak semudah itu lagi. Iya betul nggak sih? Betul banget. Makanya, akhirnya memang ya nampaknya Tuhan membawa kita untuk mengerti bahwa itu nggak pernah jadi esensinya. Iya. Itu nggak pernah. Tapi sensasinya emang enak bro. Sampai orang kan gitu kan awal-awal ibadah online tuh kayak saya nggak bisa menikmati hadirat, saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Kalau di gereja nggak ngumpul-ngumpul, kayaknya nyembahnya kurang kusyuk. Gue bilang ya berarti lo masih di sensasi belum ke esensinya. Iya. Jadi ya benar yang lo bilang, normal nih nggak akan balik ke gereja yang kemarin. Iya. Yang sebelumnya, tapi akan jadi new normal, jadi gereja yang baru yang akan berfokus di benar-benar di pemuridan, penggembalaan person to person. Iya. Ya dan benar-benar jadi keluarga rohani yang real. Nanti gue berharap kedepannya gereja nggak cuma sibuk untuk nyari duit buat bayar sewa gedung bro, atau beresin cicilan. Kita bakal sibuk benar-benar untuk membantu tiap orang untuk bertahan hidup, tiap jemaat kita. Iya. Bagi lah, maksudnya nggak ada yang kelebihan banget, tapi nggak ada juga yang sampai besok nggak tahu mau makan apa. Karena semuanya saling connected, highly connected. Itu sih. Mingguan mungkin kita bisa kebaktian lagi seperti kemarin, tapi harian kita akan connect kayak gini. Siap. Ya, soalnya sangat mudah terjebak untuk seminggu sekali kan. Ya nggak sih? Sangat mudah. Tapi udah kayak gini kita belajar bahwa ternyata tiap hari kita bisa connect loh. Gila. Walaupun nggak ketemu ya. Gitu loh. Jadi akhirnya kita tahu gereja akan powerful di dua tadi. Maksudnya di dunia dalam tanda kutip dunia nyatanya powerful ada di situ, tapi di dunia mayanya juga highly connected. Iya. Karena memang teman-teman gue juga nih bro ya, teman-teman gue yang gembala-gembala ya, yang maksudnya pemimpin gereja itu pusing juga bro. Karena itu kan apa gedung kan mesti disewa, mesti dibayar gitu loh. Walaupun nggak dipakai ya, tetap aja cicilan kan tetap mesti dilunasin bro. Betul. Akhirnya kita mesti rethink lagi, perlu nggak sih bangunan segede gini? Kita perlu nggak sih? Ya, perlu nggak sih kita ngumpul segitu ramenya kalau emang segitu rame juga nggak bisa kita pegang satu-satu? Iya. Itu nggak maksudnya? Kan orang bisa datang dan pergi gitu doang, nggak kepegang sama sekali. Iya. Dan akhirnya tetap kering dan nggak bertumbuh karena apa? Cuman menjadi bagian seperti ranting. Gini, penggambaran Yohanes 15 itu kan ekstrim sebenarnya. Jadi ketika ranting itu terputus dari pohonnya, dia itu nggak langsung dibuang dan dibakar kan, tapi dia menjadi kering dulu. Jadi orang kalau nggak truly connected to the church itu kan kayak gitu rasanya. Kayaknya dia saya anggota gereja itu kok, artinya saya ranting dari pohon itu kok, gitu. Cuman lu nya nggak connect, akhirnya nggak ada kehidupan, akhirnya lu mati dan kering sendiri gitu. Ya kan karena jelas menjadi anggota gereja doang nggak cukup. Kita harus jadi gereja, belajar untuk menjadi satu tubuh. Jadi ketika ada yang kekurangan, semuanya ikut benar-benar kelimpungan untuk memenuhi kebutuhan dari tiap anggota tubuh itu. Ya nggak sih? Itu ya kayak orang kalau nge-gym kan, walaupun gue cuma pernah nge-gym sebentar lah berapa bulan yang lalu 2 tahun lalu. Gue belajar bahwa kadang orang yang nge-gym bisa kayak panik sendiri ketika dia lihat kayak gila kok badan gue cuma atas doang yang gede, kaki gue kecil, gitu ya. Dia itu akan mengupayakan yang bisa biar supply-nya bagus buat ke kaki dan olahraga latihan apa yang buat kaki. Jadi kayak ngerti kan ketika ada satu yang kayak nggak tumbuh atau yang kering, kita tuh kan mestinya paling panik karena dia itu kita. Dia itu gua gitu. Kita nggak bisa nggak peduli gitu. Dan sekarang Tuhan lagi bawa ke situ sih. Gua forever grateful sih buat momen kayak gitu.
walaupun pastinya nggak enak lah. Cuman ini yang gue pelajari dari minum obat sih, maksud bukan dari ngobat ya. Kalau dari gue nggak pernah ngobat sama sekali. Cuman yang gue pelajari dari minum obat itu, obat yang paling manjur, yang rasanya paling nggak enak bro. Yang rasanya enak nggak sembuh-sembuh biasanya. Iya. Jadi kayak gitu, maksudnya kayak gini udah pasti nggak enak. Ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau bahasa Paulus tuh, penderitaan yang sekarang tuh mengerjakan kemuliaan yang akan datang. Amin. 2 Korintus 4 ya. Jadi tanpa penderitaan ini, kemuliaan yang di sana juga nggak terlalu kita hargai. Cuman semakin kita mengalami bahwa di sini tuh ternyata dunia ini tuh makin gak enak ya. Oh ya emang bukan rumah lo juga. Dia lagi bikin sesuatu yang dia lagi siapin yang sebenarnya, yang emang mestinya lu rindukan gitu loh. Karena kalau baca Yohanes 14 kan satu yang menangkap hati gue lah. Maksudnya gue meyakini diri gue bahwa Tuhan tuh lebih rindu kita masuk ke sana daripada kita rindu untuk masuk ke sana. Setuju. Ya kan? Dia bilang, aku pergi ke sana siapin tempat. Kalau tempat udah siap, gue bakal jemput lo untuk bawa lo ke tempat gue. Supaya di tempat di mana gue ada, di situ lo juga ada. Gila, itu tuh kerinduannya sorga, bro. Makanya abis itu ada Yohanes 14 ayat 6. Aku lagi jalan, dan kebenaran dan hidup. Gak ada yang sampai kepada Bapa kalau nggak lewat gue. Itu ayat bukan untuk bikin orang Kristen sok bener sendiri. Itu bukan ayat untuk bikin kita ngerasa superior. Itu ayat undangan ke sorga. Dia tuh segitu pengennya orang masuk sorga sampai dia bayar berapa aja deh buat biar tuh orang-orang bisa ke sorga kita. Jadi kasih anaknya sendiri. Dan kerinduan itu mesti bisa kita miliki. Kalau enggak, nggak dikenal nanti pasti di hari terakhir. Walaupun sibuk macam-macam bikin ini bikin itu buat kerajaan sorga, tapi nggak melakukan kehendak dia. Dia kan nggak menghendaki satupun binasa kan. Terus seperti itu, dan di momen-momen kayak gini gue makin ngerenungin itu sih, buat tiap jiwa tuh benar-benar literally dan truly precious, dan di momen kayak gini sih kita tahu lah, maksudnya ya Tuhan baik lah, Tuhan baik banget sih. Kita bisa asik sendiri, sibuk sendiri melakukan hal-hal yang penting. Ada lagu lama bro, lu pernah dengar lagu lama ini nggak? Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau? Yang lebar api, membinasakan. Jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. So memang nggak populer bro, ikut Tuhan tuh nggak populer, tapi itu yang benar. Dan di tengah kepopuleran ini kan kita bisa tersesat. Cuman berpikir gimana cara gue bisa engage, tapi ya cuma lo engage di situ, kalau nggak truly engage personally tiap-tiap orang. Makanya gue bersyukur banget punya istri seperti istri gue gitu, yang dengan rela untuk ya udah pokoknya kalau ada yang perempuan yang DM aku aja nggak apa-apa, karena nggak semua istri pendeta mau kayak gitu loh, maksud gue. Dan gue bersyukur, dan itu gue nggak pernah minta, artinya gue nggak pernah maksain dia minta dia benar-benar pengalaman dia, petualangan dia sama Tuhan sendiri. Dia bilang nggak mungkin kita mengaku mengasihi Tuhan tapi nggak mengasihi yang Tuhan kasihi. Buat gue mengagumkan sih, dan gue bersyukur sih. Dan di momen kayak gini, karena semua banyak kan pendeta juga udah mau nggak mau ya digiring, dikondisikan untuk online dan jadi pastorgram ya. Pastorgram. Tiba-tiba pada akhirnya pastorgram semua ya bro ya. Mendadak pastorgram, semuanya. Gue bilang yes, gue nggak sendirian. Jadi kalau dibully, tadi ya kan yang diserang gue, Radit, ya kan sekitar. Sekarang semua pendeta 2 bulan terakhir jadi pastorgram semua. Semua jadi televangelis semua tiba-tiba ya kan. Siap. Konten YouTube, bikin live di IG. Ya emang iya, pada akhirnya mereka menyadari kan. Kita nggak bisa merasa lebih rohani karena punya gereja yang ada gedungnya, ada ininya. Padahal ini 150.000 orang yang follow gua itu kan orang semua bro, nggak ada peninggi badan, pembesar apa, nggak ada. Semuanya orang men. Jadi kalau dibayangin ini kayak gereja yang Tuhan percayain dengan 150.000 jemaat. Bayangin tuh, kalau sendiri kan nggak kepegang. Makanya gue bersyukur karena semua pendeta jadi highly connected ya sosial media gini. Gue langsung bersyukur sama Tuhan karena gue jadi punya banyak bantuan bro. Akhirnya gue nggak sendirian lagi gitu loh, nggak cuma berdua sama Radit sama lo gitu kan, kita beberapa doang, tapi semuanya mulai terjun karena jemaat itu selalu online. Mereka tuh mungkin jarang ikut kebaktian, dia ikut kul males-malesan, tapi
online terus di IG gitu. Iya. Ya kan, scrolling terus di Facebook. Jadi gue baru dapat risetnya tuh dari Bilangan, bro. Iya ya. Ada tuh. Ya. Nanti gue kirimin ke lu deh. Itu umur 15 sampai 24, bro, menghabiskan waktunya 76% kalau nggak salah. Itu bayangin tuh di online, bro, di internet. 76%, men. Itu hampir 15 sampai 24, bro. Umur gitu. Ya, gue kan punya tuh ininya, bukunya Bilangan. Ada banyak yang kirimin ini juga PDF. Cuman ya itu kan akhirnya kan semua pendeta ya mesti nggak boleh tutup mata lah pada kenyataannya. Iya. Ya, jadi gereja dibawa untuk benar-benar powerful di dunia yang ada dan powerful juga di dunia maya. Jadi kita nanti jadi benar-benar powerful di kedua sisi, lebih efektif nanti ke depan. Jadi ini yang gue lihat Tuhan bawa lah, karena semua ujian kan tujuannya naik kelas kan ya. Siap. Jadi harusnya habis ujian ini kita naik kelas. Jadi itu kalau sepak bola formasi 4-4-2, bro, dengan 2 penyerang ya. Ikat. Di dunia nyata juga, online juga, bro, ya, sikat semua ya. Bener, karena media apapun sebenarnya bisa kita pakai, bener nggak sih, untuk memuridkan banyak orang. Yap, sampai TikTok, bro. Iya, tergantung spiritnya itu. Kita tahu, iya kan? Lebih ke buat apanya sih sebenarnya dan buat siapa. Bukan cuman orang kan selalu ributin metodenya, padahal bukan itu. Selalu kan kenapanya, selalu motivasi di baliknya yang bikin itu entah jadi harmful atau jadi powerful. Iya. Ya kan, bahkan karunia rohani pun kalau dipakai bukan buat memuliakan Tuhan, jadi berbahaya buat orang yang dipenuhi karunia itu pun, atau orang-orang yang ngelihat orang yang berkarunia. Iya. Bahaya. Dan gue percaya begini juga, Chris, bahwa di setiap setiap era gitu, setiap era itu ada kehendak Tuhannya masing-masing, bro. Ya, di zamannya Martin Luther, Tuhan punya kehendaknya masing-masing, ya kan? Betul. Di zamannya Zwingli, Johannes Baptist, Johannes Calvin, ya kan? Calvin, ya. Semua ada, tergantung bagaimana kita bisa menangkap kehendak Tuhan di zaman ini. Kalau kita bisa menangkap kehendak Tuhan di zaman ini dan kita lakukan itu, ya pelayanan kita kan menjadi pelayanan yang powerful gitu ya, bro. Karena connected sama dia, sama kehendaknya. Ya, makanya Daud kan dibilang di Kisah Rasul kan, Daud mengerjakan kehendak Tuhan di zamannya kan. Iya. Tiap zaman punya, kalau bahasa Wahyu atau apa yang Tuhan Yesus bilang, tiap zaman punya kaki diannya sendiri, bro. Iya. Dan gue tahu sosial media ini kaki dian zaman now. Kalau kita nggak manfaatin, ya sayang aja gitu. Termasuk yang satir-satir juga menggunakan media sosial, bro. Yap. Gue tadi dapat satu akun ya, namanya Anda Bertanya, bro. Jadi dia nanya gitu, bagus deh, sebenarnya akunnya bagus sih. Gue ngobrol-ngobrol juga sama dia, tujuannya apa lu bikin akun Anda Bertanya? Dia bilang ya supaya punya pengetahuan, supaya bisa menyebarkan pengetahuan pewahyuan firman Tuhan kepada banyak orang. Bagus juga, bro. Ada satu akun lagi yang menurut gue sih oke ya, Anda Bertanya namanya tuh. Sering tuh nanya di itu komen. Oh, sering juga nanya lu ya? Beberapa kali nanya udah. Iya. Nah, menurut lu sendiri tadi kan kita udah bahas tentang gereja nih ya, apa yang Tuhan murnikan dari gereja, apa yang Tuhan murnikan dari hamba Tuhan. Nah, sekarang kalau buat setiap orang percaya nih, jemaat-jemaat Tuhan nih, menurut lu sendiri apa, bro? Apa pesan-pesan lu buat mereka tuh apa? Ya, mereka mesti mengingat bahwa pergumulan mereka tiap hari, jadi nggak bisa lah connect sama Tuhan seminggu sekali. Iya. Ya kan, kayak gini kan kita tahu, maksudnya nggak ada lagi yang bisa diandalkan kan dalam hidup ini, kecuali Tuhan dan anugerah Tuhan. Iya. Jadi ya nggak cukup lah seminggu sekali, kita mesti setiap hari kayak gini. Oh, kita mesti mengenal Tuhan secara pribadi, kalau nggak kekhawatiran kita nggak bisa diangkat, bro. Kekhawatiran itu kan lawannya cuma iman percaya kan. Iya. Nah, kalau kita nggak percaya sama Tuhan, yang salah siapa? Masa salah Tuhan? Salah kita kan, berarti kita nggak cukup kenal sama dia. Ya, sehingga kita nggak cukup bisa nggak yakin bahwa dia tuh bisa dipercaya gitu loh. Kekhawatiran kita yang nggak bisa diangkat tuh kan menunjukkan itu sedikit banyak. Kan Yesus bilang kan, janganlah khawatir, di perikop itu dia bilang problemnya di mana sih? Ya, hai kamu yang kurang percaya. Ya, bukan nggak percaya loh, bukan kurang. Itu ya maksudnya. Jadi momen kayak gini udah, ya
bukan nggak percaya tapi kurang. Karena lu kurang percaya jadi lu khawatir. Dan akhirnya setiap orang mesti nggak bisa gini kan, kita nggak bisa dengar dari perkataan pendeta terus jadi terhibur. Lu mesti truly connected to the source of to the sisi ini kita, the object of our faith sendiri. Kita mesti mau nggak mau tiap orang mesti connect sendiri sama Tuhan. Ya, dan media yang ada, layanan yang ada kan hanya membantu, kalau bahasa pacaran tuh mencomblangkan. Iya. Itu tuh comblang doang fungsinya. Nanti lu kalau udah connect sama Tuhan, lu jalan sendiri, so oke kan gue cuma comblang. Ya kan, kalau lu ntar misalnya lu misalnya bertobatnya gara-gara quotes gua misalnya. Tiba-tiba lu DM gua, ternyata gua nggak balas DM. Terus ternyata pas DM Pastor Dieter, tutup Pastor Dieter lagi baca. Habis itu dimuridin di lu gitu. Ya udah gitu, maksudnya emang kita tugasnya cuma comblang aja, yang penting orang ketemu Tuhan kan dia nokte. Siap. Jadi itu sih kalau buat gue, ya buat semua orang percaya ya. Kalau buat semua orang yang nggak percaya, ya pertanyaan besar, lu mau percaya sama siapa lagi di momen-momen kayak gini? Siapa yang bisa nolong lu lagi selain Tuhan? Gue bersyukur di momen kayak gini banyak banget convert stories gitu, cerita-cerita pertobatan orang yang terima Yesus yang tadinya ateis, dia dari nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi di momen kayak gini seperti tadi kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita kan untuk pergi jadikan semua bangsa murid. Di Lukas 21 ya, yang tentang tanda akhir zaman kan, Tuhan Yesus bilang kan justru momen-momen kayak gini jadi kesempatan untukmu untuk bersaksi. Jadi buat gue, dan momen kayak gini dipakai dengan baik sih sama anak-anak Tuhan. Di belah dunia manapun apapun profesinya, dan bawa banyak jiwa, men. Senang sih melihatnya bahwa kita tuh jadi efektif dengan ketabahan kita, dengan keberanian kita, terus kepedulian kita. Itu semua jadi kayak jembatan untuk bawa orang banyak kepada Tuhan. Senang sih gue lihat. Iya. Jadi kita harus seperti anak darah ya. Ada yang yang bijaksana ya, jangan sampai yang bodoh. Yang bijaksana itu kan dia bawa minyak kan, artinya dia punya persiapan gitu loh, melakukan persiapan ya kan. Betul. Jangan sampai kita di masa-masa yang sukar ini kemudian kita justru malah menyerah, kehabisan minyak. Kita malah males-malesan, kita nggak bikin apa-apa gitu kan. Justru di masa-masa begini kita harus mempersiapkan supaya setelah pandemi COVID-19 ini berlalu, ada sesuatu yang perlu kita kerjakan gitu ya bro ya. Yap, dan juga bersiap, kalau gue bilang sama gereja, bersiap menuai. Siap. Gereja-gereja kecil yang benar-benar mempedulikan sesama, saling bantu antar jemaat, siap-siap kebanjiran jiwa-jiwa baru bro. Iya. Entah perpindahan dari kapal-kapal pesiar yang besar gitu ya, atau dari kandang-kandang yang lain kalau boleh pakai Yohanes 10. Iya. Jadi jangan kaget lah, maksudnya kita prepare for the best lah. Karena sekarang ini gereja udah nggak bisa mengklaim juga bro ya. Jemaat gua 2.000, jemaat gua 5.000, mana bisa mengklaim? Mana bisa. Tiap minggu mereka udah ngintip-ngintip kebaktian gereja lain bro. Iya. Fenomena, itu fenomena tuh bro. Yoi. Jadi kan lu nggak bisa asal-asal, nggak bisa asal-asal khotbah, nggak bisa asal-asal ngandelin karisma doang, ngandelin lighting, ngandelin pendetanya doang. Jadi kemarin gua di New Wine kita bikin sesuatu yang gua nggak tahu ini baru atau enggak. Kita lagi bikin kayak gini. Gua baru pertama sih kemarin dibuat. Jadi tiap yang hari Minggu khotbah tuh nanti di hari Selasa ada live Instagram gitu men, wajib. Di hari Minggu wajib bikin live Instagram nanti 1 jam untuk tanya jawab sama yang mendengarkan khotbahnya. Jadi kalau ada yang misalnya statement apa yang nggak dimengerti, khususnya buat dari jemaat sendiri dulu sih, baru terbuka juga buat umum. Jadi gue harap ruang tanda kutip ruang konsistori ini jadi ruang yang dibutuhkan sehingga nanti akun-akun satir itu kehabisan bahan bro. Karena kan kalau gue bilang akun satir selalu itu ruang karena ada ruang pertanyaan yang nggak pernah bisa nggak terjembatani. Karena pendeta ngomongin statement apa terus udah gitu dia cabut gitu kan, nggak tanggung jawab. Iya. Gue juga tahu, maksudnya gue juga
ya gue juga sesatir itu, lu tau lah. Okay. Kan in the end of day kita juga sedikit banyak kayak gitu, cuman gue pengen bikin dibanding cuman sekedar mengeluh gitu ya, karena nggak ada ruang untuk bertanya, ruang untuk misalnya ya at least mempertanyakan, kadang kan mungkin kita nggak setuju gitu ya. Dan dibanding kita cuma menyesali nggak ada ruang itu, saatnya bikin. Jadi gue lagi bikin sesuatu yang sederhana sih. Jadi kalau lu khotbah minggu, siapapun itu, ya Selasa juga live Instagram lewat Instagram gereja. Iya, Q&A ya. Ya, apapun yang denger, pengen tahu lebih lanjut, bisa masuk nanti, bisa ikut, bisa join di hari Selasa, live Instagram. Dan gue kasih nama lebih dalam lagi, bro. Programnya. Pas gak? Ya? Itu bener-bener sesuai dengan penciptanya. Iya dong, pas dong. Ya, pas ya. Gue berharap jadi ini sih, Pastor. Gue berharap jadi tren sih. Ya. Gue berharap nanti setiap pendeta tuh kalau khotbah, dia punya tanggung jawab lah untuk bertanggung-jawaban apapun celetukan yang keluar dari mulutnya. Iya. Dan untuk lebih dalam lagi, jemaat juga punya ruang untuk kalau nggak ngerti gitu loh. Kadang soalnya gitu, bro, yang khotbah siapa, dia nggak ngerti, nanya ke gue bilang, mana gue tahu dia khotbah dia tanya ke dia dong. Gitu. Jadi nanti gue berharap ini jadi satu tren yang bukan cuma di Indonesia tapi juga worldwide. Jadi nggak ada lagi ruang untuk gospel pelayanan, karena semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan, semuanya itu jelas, semuanya itu. Jadi lu bisa nggak usah ngomongin orang, tapi bisa ngomong ke orangnya gitu. Ya nggak sih? Iya. Kan gosip itu timbul kan gara-gara lu nggak bisa ngomong ke orangnya, akhirnya lu ngomongin dia. Kasih. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti gue. Dan gue berharap semua kita nanti pendeta semuanya accessible, semuanya bisa bisa orang tuh bisa connect sama dia. Jadi kalau dia bingung gara-gara statement kita, orang ini punya ruang buat. So ini sesuatu yang kecil sih, Pes, cuman gue berharap bisa jadi kayak benih kecil lah yang one day akan bertumbuh jadi satu tren yang baik. Menurut gue itu penting ya, bro ya. Membuka ruang untuk semua orang itu bertanya pertanyaan dan dijawab gitu, Q&A gitu ya. Karena gue juga bikin, bro, itu ada acara namanya Garansi, gali kebenaran sejati. Iya, itu lumayan juga, bro, penontonnya itu kita pakai Facebook, pakai Instagram, pakai live streaming. Udah mulai ada pendengar-pendengar setianya juga udah mulai banyak, bro. Karena ya gue bilang nggak semua pendeta itu accessible, nggak semua gereja itu open buat pertanyaan. Padahal itu dia, bro. Padahal kan isinya manusia, ya kan. Padahal gini, kalau kita anggap ya kita guru gitu ya, guru tuh paling senang sebenarnya kalau ada muridnya nanya. Setuju. Artinya ada dua arti kan. Yang pertama dia nyimak, yang kedua kita tahu seberapa jauh dia nangkep. Iya. Gitu. Ya kan harusnya dong. Kenapa kayaknya sekarang kalau ada orang mempertanyakan jadi takut banget? Harusnya kan senang juga. Dan buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kalau ada pertanyaan sebenarnya itu bagus. Karena apa? Karena kita belajar lagi, bro. Ya, kalau kita salah, ya harus terima lah. Iya. Emang lu Tuhan nggak bisa salah kan? Bisa aja salah. Cuman jangan sampai ketika menerima kritik, dikasih saran masukan, nggak terima. Ya. Jadi kan kalau ada momen kayak gini kan kita nggak bisa kabur, bro. Lu kalau bikin statement misalnya, saya nggak percaya Trinitas, saya cuma percayanya dualitas gitu kan. Kayak lu nggak bisa kabur, maksudnya lu harus mesti bisa jawab. Orang kalau nanya mesti bisa jawab. Ya lah, buat gue apapun itulah yang kita keluar dari mulut kita mesti bisa bertanggung jawab. Iya. Jadi ya bikin tren kecilan lah, bro. Ya kayak lu bikin Garansi gitu kan udah lebih besar skop. Lebih dalam lagi, gue harap bisa bawa kita lebih dalam lagi lah. Lebih dalam. Karena penting, bro. Moto kita Garansi juga memang motonya adalah kita mengajak supaya orang-orang menggali kedalaman, karena kedalaman itu lebih penting daripada apa yang terlihat. Yep. Karena kedalaman mempengaruhi juga nanti yang keluarannya sebenarnya. Iya, apa yang kita bangun ya. Matius 7 juga itu, bro, lanjutannya. Yoi. Betul. Jadi lagi diberesin lah sama Tuhan. Iya. Terus pesan lu nih buat para pendengar kita nih, pesan-pesan terakhir nih ya, apa yang mau lu sampaikan buat para pendengar supaya setiap kita ya ketika pandemi ini udah lewat, bro, itu kira-kira apa yang mesti kita kerjakan dan lakukan nih? Persiapan apa? Ini kan momen, gue cuma ingetin semua yang denger, ini kan lagi momen Tuhan kayak kalau kita alat musik tuh lagi disetem ya.
kita lagi di setem. Jadi nanti ketika udah balik lagi, dimainin lagi gitu kan, jangan lupa gitu. Jangan sampai jadi fals lagi. Kita mesti, ya karena ini yang buat gua. Keren banget itu bro, perumpamaan itu. Iya. Secara spiritual, normal tuh yang kayak gini, Pas. Normal nih yang kayak 2 bulan ini secara spiritual. Ya. Tapi secara naturalnya kan ini nggak normal. Jadi gue berharap nanti ketika yang naturalnya maksudnya ya udah bisa kerja lagi, udah bisa berkegiatan lagi. Ketika itu balik normal, yang di dalam ini jangan sampai nggak normal lagi. Iya kan? Iya. Kalau istilah tadi udah disetem, jangan sampai fals lagi. Gimana cara biar nggak fals? Ya mesti sesering mungkin disetem lagi. Alat musik kan gitu. Contoh gitar deh. Gitar lu setem. Misalnya lu nggak bisa nyetem gitar nih. Lu minta tolong teman lu nyetem. Terus lu pajang, nggak lu mainin tuh gitar. Lu pajang itu, percaya deh, dia fals sendiri. Nggak lu apa-apain. Cuma kalau lu sering mainin juga bisa fals juga. Iya. Kepentok juga bisa fals. Jadi apa artinya setemnya tuh mesti sesering mungkin. Dan yang kita lakukan gini nih, terus highly connected kepada firman Tuhan melalui entah lu follow up IG-nya pendeta siapalah atau podcast-nya pendeta siapalah, itu tuh bikin lu terus disetem tiap saat, tiap hari, disetem lagi. Jadi nggak fals. Itu sih kalau dari gue. Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk punya quality time sama Tuhan. Buat gue pandemi ini kayak kesempatan terbaik lah untuk punya quality time yang selama ini kita nggak miliki karena alasannya macam-macam. Ya kan sekarang sibuk udah nggak bisa dipakai, maksudnya kenal lah orang lu nggak boleh kemana-mana. Gitu. Jangan sampai sia-sia lah, cuman nanti kapan ya ini segera berakhir, segera berlalu, gue bilang ya kapanpun Tuhan rasa udah cukup. Iya. Ini nyetemnya, karena kan kadar kefalesan tiap orang kan beda-beda. Setuju. Gitu sih, Pas. Jadi jangan sia-siakan. Siap. Pertanyaan gue terakhir nih, buat sebelum kita berpisah nih ya, pertanyaan gue terakhir, kira-kira apa yang lu bikin pertama kali ketika pandemi ini selesai, bro? Yang pertama kali lu bikin apa itu? Dan kenapa? Yang pertama kali gue bikin, ya kalau gue sih merindukan, kalau pertama ya, merindukan bisa kebaktian bareng sih sama keluarga gue New Wine. Itu yang rohani ya, bro ya? Itu nomor satu yang rohani. Kalau yang biasa ya mesti balik lagi, nggak akan gue lakukan tapi harus dilakukan, yaitu mulai antar anak lagi, mulai nyetir ke sana kemari lagi. Jujur gue beberapa bulan ini kan nggak pernah kemana-mana ya, maksudnya nyetir mobil aja. Lu nggak keluar sama sekali, cuma buat belanja doang ya? Iya, belanja, terus ya paling kayak gitu doang, bener-bener nggak kemana-mana. Belanja terus aja ke pasar, bro? Enggak, paling ke kayak ya swalayan yang masih buka lah buat beli-beli. Oh iya, Carrefour gitu ya? Iya, yang kayak gitu-gitu. Ketika udah lama nggak nyetir aja lu kaget-kaget, pas nyetir kayak lama banget kayak gitu-gitu. Iya. Gua yang bakal gue sibuk lakukan adalah ya kembali ke rutinitas yang sehari-hari dan menyesuaikan diri, itu pasti. Oke, itu udah pasti. Dan itu secara yang non rohani. Kalau rohani yang gue rindukan ya tadi ngumpul sama rame-rame lah, bisa kebaktian gitu. Senang sih nantikan. Karena pasti ada lah, udah lama gak ketemu gitu kan, pasti merindu ya. Gue bilang kayak COVID ini lagi membangun Tuhan pakai untuk membangun satu ruang rindu, bro. Siap. Jadi akan satu sama lain karena seringan cuma ketemu. Ya kayak orang LDR gimana sih? Gak pernah ketemu kan. Sekali ketemu tuh kan pasti senang banget. Itu sih paling. Gak ada yang berubah, fokusnya akan tetap ke jiwa-jiwa karena Tuhan ingatin itu kan sepanjang ini. So mudah-mudahan nanti ketika kegiatan makin banyak pun kita jadi nggak terlalu sibuk lagi untuk mendengarkan ada satu orang yang mau percaya Yesus atau punya pertanyaan atau yang gitu-gitu sih, Pak. Siap. Oke. Ya. Gitu ya, bro ya. Ya, Pak. Thank you buat teman-teman yang udah ngikutin perbincangan kita hari ini, biar kiranya, to live is Christ, to die is gain. Mantap. Yoi, Jesus more, I am less. Yes, sir. Oke, bro, thank you. Sama-sama, Pes. Maju Oke, gue stop live streamingnya ya. Siap. Yep.